punya cerita, setiap budaya punya jejak, dan Bengkulu menyimpan peradaban yang terus hidup dari masa ke masa. Dalam film Cermin Peradaban ini, kami mahasiswa Universitas Bengkulu akan mengajak Anda melihat bagaimana budaya tumbuh, dijaga, dan diwariskan di tengah arus modernisasi yang terus bergerak cepat. Ada jejak-jejak budaya yang tetap bertahan sebagai penanda jati diri. Disinilah perjalanan kami dimulai. Sebuah upaya untuk melihat kembali nilai-nilai luhur yang membentuk kehidupan masyarakat. Film ini adalah sebuah refleksi tentang warisan budaya yang hidup di sekitar kita. Setiap peradaban memiliki suara, dan suara kebudayaan Jawa telah lama hidup berdampingan di tanah Bengkulu. Melalui harmoni nada-nada tradisional, kami mencoba memahami bagaimana musik menjadi perekat komunitas. Lebih dari sekedar alunan, musik adalah media komunikasi, warisan yang menghubungkan masa lalu dengan generasi muda saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak, kami di sini ingin mewawancarai Bapak selaku tokoh atau pelaku kesenian di daerah setempat sini gitu. Kami izin Bapak untuk sebagai pemantik kita pada wawancara kali ini. Saya akan seperti memberikan pengantar terlebih dahulu. Jadi Indonesia itu kan bukan hanya negeri yang luas, tetapi juga rumah bagi lebih dari kurang lebih 1.300 suku bangsa. Nah, setiap daerah itu memiliki ciri khas tersendiri untuk berbicara, berperilaku, dan merayakan kehidupan. Bangsa, adat, dan tradisi menjadi denyut nadi kebudayaan kita nih, dan salah satu wujud keindahannya adalah musik tradisional. Nah, sebelum kita benar-benar masuk pada wawancara kita, izin dulu Bapak, dengan Bapak siapa? Kusnari. Oke, dengan Bapak Kusnari, kira-kira sudah berapa lama nih Pak rumah kesenian ini berlangsung? 2 tahun. Sudah 2 tahun. Oh, berarti memang Bapak ini membuat rumah kesenian ini karena Bapak memiliki kesukaan terhadap musik-musik tradisional gitu, atau memiliki latar belakang lain gitu Pak? Latar belakang kami memang dari keturunan jiwa seni semua. Dari bapak kami sendiri, dari pihak mertua, semua jiwa seni semua. Jadi kami, kalau bahasa Jawa itu menguri-uri kebudayaan Jawa. Nah, itu. Oke. Nah, setelah 2 tahun ini nih Pak berlangsung gitu kan perjalanan Bapak untuk membangun rumah kesenian ini. Lalu bagaimana Bapak melihat perkembangan minat masyarakat pada musik tradisional gitu? Kan sekarang tuh banyak sekali musik-musik yang berkembang, yang menjadi tren itu Gen Z gitu Pak. Nah, bagaimana Bapak melihat perkembangan minat pada masyarakat pada zaman ini terkait dengan musik tradisional? Kalau khususnya kami sudah berkecimpung di musik tradisional ini, sudah banyak peminatnya. Di samping itu masyarakat yang suka, yang senang itu banyak mungkin, tapi khususnya bagi etnis Jawa ya. Nah, kalau bagi etnis yang lain kayaknya kurang suka. Oke. Jadi memang musik itu memiliki pasarannya sendiri ya Pak ya. Nah, kalau menurut Bapak nih, sekarang itu kan banyak beredar bahwa musik-musik tradisional itu adalah musik kuno gitu. Menurut Bapak itu bagaimana? Kalau bagi kami pribadi dia tidak kuno, dikarenakan apa? Kalau di Jawa sekarang sudah berkembang malah paling banyak musik tradisional.
Di samping itu cuma sekarang dikreasi, bukan khusus yang tradisional, yang dikreasi. Oke, kalau boleh tahu bentuk dari kekreasian itu tadi apa Pak? Atau misalnya ada penari yang dimodifikasi lah istilahnya dari zaman dulu dan sekarang, atau ada perbedaan-perbedaan apa gitu? Kalau dikreasi itu sepertinya kita ini kan kalau pakai wayang kulit, nah itu sekarang kan kurang kalau yang namanya anak muda-muda gini, jadi dikreasi jadi campur sari. Campur sari itu alatnya bukan kok ini semua, jadi ya ada drum, ada gitar, ada organ, semua ada. Untuk penari itu dikreasi juga, jadi banyak juga ada yang dari kuda kepang kayak itu kan. Nanti untuk waktu penemu manten seperti itu kan ada, jadi nanti dari kayak wayang orang itu kan ada, seperti itu. Gitu ya Pak ya. Oke. Nah, kalau menurut Bapak, sekarang ini kan banyak sekali tradisi-tradisi yang seharusnya kita lestarikan malah mulai terkikis sedikit-sedikit. Nah, menurut Bapak, apakah pelajaran pada tingkat universitas, terus juga SMA, SMP, bahkan SD itu perlu adanya pengembalian semangat untuk mengenal alat-alat musik tradisional? Khususnya kami sudah banyak sekali menghimbau pada anak-anak semua dari SD, SMP sampai SMA pun kemarin sudah kasih tahu. Kalau mau ikut latihan silakan, biar nanti bisa, jangan sampai terputus kesenian tradisional. Didukung juga oleh pelajaran-pelajaran yang diajarkan pada sekolah mereka tentunya ya Pak. Nah, setelah tadi kita bahas beberapa pertanyaan dan juga Bapak telah memberikan pernyataan, nah apa sih harapan Bapak ke depannya gitu pada anak-anak muda yang seharusnya menjadi pemegang estafet kesenian ini? Harusnya kalau untuk ke depan jangan sampai terputus, jangan pun tradisional yang dari Jawa, dari Bengkulu, dari manapun jangan sampai ada yang terputus, kita lestarikan semua, itu harapannya. Oke, jadi kita itu harus melestarikan bahasa, adat dan tradisi kita juga, salah satunya adalah melalui musik tradisional kita ini ya Pak ya. Karena ya inilah tradisi yang diturunkan dari nenek moyang kita, ini mahal gitu ya. Akan sayang sekali jika terkikis gitu. Oke, mungkin sekian wawancara dari kita. Sebagai penutup, diingatkan kembali bahwa kita sebagai anak-anak muda itu adalah pemegang estafet kesenian yang harus dikembangkan, yang harus dijaga gitu, tidak luntur oleh zaman. Mungkin sekian Pak, apakah ada kata-kata terakhir untuk teman-teman yang menonton? Untuk teman-teman adik-adik semua dari mahasiswa, jangan sampai kita mengikuti budaya barat. Kita harus mengikuti lestarikan. Kita dari mana asal usul kita, harus kita lestarikan dari nenek moyang kita. Jangan sampai habis kita mengikuti budaya barat. Cuma itu. Oke, jadi itu tadi dari Bapak. Mungkin sekian Pak wawancara dari kami. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan kami pun berlanjut ke kampung Jawa Bali. Di tempat ini, keberagaman menjadi kekuatan.
masyarakat hidup rukun sambil menjaga tradisi leluhur. Di balik ritual arsitektur pura, tersimpan filosofi tentang keseimbangan, penghormatan, serta hubungan manusia dengan alam. Nilai-nilai itulah yang menjadi cermin bagaimana identitas budaya tetap terjaga di tengah perbedaan. Memang ada tapi kalau yang untuk umumnya kalau pas hari raya kami besarnya semua ya di pura yang besar di depan. Kalau kami di sini kan untuk sembahyang sehari-hari. Juga kan setiap bulan tuh ada 2 kali tuh sembahyang ibaratnya bersama di pura tuh, namanya hari film sama purnama. Hari apa? Hari film itu pas bulan mati. Kalau purnama itu pas bulan terang kan ada bulan terang. Baru kami semua sembahyang di pura. Kalau hari-hari biasa ya di rumahnya lah. Di kampung Bali ini Pak, kalau misalnya ada yang tertarik atau KKN, biasanya tuh mereka meneliti apa Pak, atau misalnya metodenya itu berbaur dengan masyarakat kah gitu? Kalau yang sudah yang sebelum ini sekarang kita terbuka aja sama cadangan. Kalau yang KKN itu dari mana itu sekarang kalau di tempat kami ini rasa kami itu kurang. Nah, ada lain kalau zaman dulu itu berbaur semua. Ya, kita ngomong karena faktanya kan begitu. Terkadang kami juga masyarakat itu gimana ya? Sebelum Agustus ibaratnya dia udah datang kan seperti rombongan yang KKN gitu. Kadang dia itu sebelum Agustus tuh dia udah pergi lagi. Jadi kan nggak ada ininya, kadang kan ya kayak warga kami kan pada diskusian rame-rame kan. Kalau dulu ya dibantu sama anak-anak KKN ya kan ngadakan kegiatan itu kan rame jadi. Kalau sekarang tapi ya kadang kami tanya juga katanya memang dari dosennya atau dari ininya memang seperti itu sekarang aturannya kan. Jadi kebanyakan dari mereka itu datang di waktu yang kurang tepat. Iya. Lagi Kadang kan Agustus tuh bulan berapa itu bulan 8 ya. Jadi kadang dari bulan 6 tuh udah datang, kadang pertengahan.
akhir-akhir bulan 7 tuh udah pulang dia gitu. Jadi pas rame-rame Iya. itu mereka nggak ada gitu. Lain kalau kami dulu yang sebelum-sebelumnya itu masih kadang habis Agustus dia baru tinggal dari kampung kami ini, jadi kan berbaur enak gitu, saling ada kegiatan untuk anak-anak kan dia ikut serta gitu. Kalau sekarang ya kebanyakan gitu, udah berapa periodenya kayak gitu sih yang saya lihat kan. Oh ya, kalau boleh tahu nama bapak siapa ya? Saya Dewa Kompiang. Dewa Kompiang. Kalau di daerah sini dominan mata pencahariannya apa? Kami di sini kebanyakan ya petani ya. Petani kebun sawit, kelapa sawit. Ya enggak juga, kami campur juga di Campur sini juga ya. di sini? Muslim ada tetangga kami sebelah. Medan ada campur juga kami, tapi ya selama ini mudah-mudahan lah, dari dulu belum pernah kami Iya. ini kan ya, karena kita saling menghargai Iya, kan, toleransi. toleransi itu kan perlu. Untuk memahami peradaban, kita perlu melihat jejak-jejak yang ditinggalkan sebelumnya. Museum Negeri Bengkulu menjadi saksi perjalanan panjang masyarakat daerah ini. Melalui benda-benda bersejarah, kita belajar bahwa kebudayaan bukan hanya tentang masa lalu, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat membangun identitasnya dari generasi ke generasi. Di Taman Budaya Bengkulu, kreativitas menjadi denyut nadi utama. Para seniman berkumpul, berkreasi, mengekspresikan diri melalui berbagai bentuk. Di mana tradisi dijaga sekaligus dikembangkan. Seni menjadi jembatan antara kearifan lokal dan inovasi anak muda. Batik merupakan salah satu warisan budaya yang sangat bermakna. Setiap garis dan motifnya bukan hanya hiasan, tetapi juga pesan tentang keindahan alam dan spiritualitas. Melalui batik, kita melihat bagaimana seni menjadi bahasa universal tentang keindahan dan ketekunan. Dari nada musik Jawa hingga warna-warni batik, dari kesunyian pura hingga riuhnya taman budaya, perjalanan ini menunjukkan bahwa kebudayaan adalah cermin peradaban. Kami, mahasiswa Universitas Bengkulu, percaya bahwa menjaga budaya berarti menjaga identitas. Melalui film dokumenter ini, kami mencoba melihat, merasakan, memahami bahwa keberagaman adalah ketekunan terbesar bangsa. Inilah cermin peradaban, kisah tentang warisan, harmoni, dan masa depan.